Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'ani hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak, Ibu, termasuk rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita hingga kita diberikan kesempatan untuk kembali hadir di dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, menjalankan ibadah subuh yang telah kita lakukan secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, pada kita pengikut setia beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas masalah takdir dan jenis-jenisnya. Di alam semesta ini Allah telah mengatur semuanya berdasarkan kehendak dan ketetapannya. Ini merupakan hukum Allah yang mana Allah menetapkan sesuatu itu berdasarkan daripada ketentuan, potensi, daya, ukuran atau kadar dan batasan-batasan tertentu yang ada pada sesuatu di alam ini. Itulah yang dinamakan takdir. Allah menetapkan semuanya berdasarkan kehendak dan ketetapannya. Kita tidak bisa melakukan penolakan atau melakukan bantahan sehingga kita hanya menjalani takdir tersebut. Para ulama membagi takdir ini menjadi dua, yaitu yang pertama takdir mubram atau takdir yang dimana tidak bisa dirubah atau ditolak walaupun dengan usaha dan doa. Ini sudah merupakan ketetapan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana takdir ini yaitu penciptaan kita seperti kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, fisik dan lain-lain. Takdir ini terdiri daripada takdir azali, yaitu takdir yang ditentukan oleh Allah di lauh mahfuz atau kitabnya 50 tahun yang lalu sebelum ciptaan langit dan bumi. Takdir azali ini adalah takdir yang merupakan takdir utama yang pasti terjadi daripada semua makhluk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitabi, inna dzalika ala Allahul yasir. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah menentukan berbagai ketentuan pada para makhluknya 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Beliau juga bersabda, dan adalah aras Allah di atas air. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, takdir mubram yang merupakan takdir azali, yaitu takdir yang telah ditetapkan jauh sebelum penciptaan bumi dan langit dan bumi, sehingga takdir ini merupakan adalah takdir utama. Contohnya adalah waktu kematian seorang yang sudah ditulis dalam lauh mahfuz sebelum dilahirkan. Contoh yang kedua, jenis kelamin, warna kulit dan bentuk tubuh dan ciri-ciri fisik seorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh seorang yang sudah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keempat, rezeki seorang yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Itulah contoh daripada takdir mubram. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dimana bisa diubah melalui usaha dan doa. Takdir inilah yang mungkin yang sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa takdir bisa dirubah dengan doa, yaitu
Contohnya adalah amal perbuatan seorang bisa dirubah dengan tergantung pada niat dan tindakannya. Kemudian akhlak seorang yang bisa mulia atau hina tergantung kepada sikap dan perilakunya. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan seorang bisa bertambah atau tidaknya tergantung dia ingin belajar atau tidaknya. Yang keempat, kesehatan seorang bisa menurun atau sehat tergantung daripada pola hidup dan makanannya. Jadi takdir mu'alaq ini bisa dirubah oleh manusia dari sikap dan tindak perilaku manusia, dan juga takdir ini bisa dirubah dengan doa. Takdir ini terdiri dari 3 takdir. Yang pertama yaitu takdir umri atau takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan roh di dalam tubuh manusia. Takdir ini diciptakan pada saat manusia berproses dalam rahim ibu. Sebenarnya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah, seperti itu pula dalam 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian dia mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan diperintahkan untuk menulis dengan 4 kalimat, untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya, berdasarkan daripada hadis Bukhari Muslim. Jadi takdir umri adalah takdir di mana Allah telah menggariskan manusia, yaitu pada saat Allah meniupkan rohnya melalui malaikat Jibril kepada kita, sehingga takdir kita dalam menjalani kehidupan ini sudah digariskan oleh Allah pada saat roh kita ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga apa-apa yang terjadi pada kita sudah dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu takdir senawi, yaitu takdir yang dilakukan pada saat di mana terjadi malam Lailatul Qadar. Takdir ini merupakan takdir yang digariskan oleh Allah selama 1 tahun. Contoh, mungkin ada seorang yang akan pergi haji tahun ini, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tukan ayat 4, fiha yabraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh iman, dalam surat Al-Baqarah At-Tukan ayat 4. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu diturunkan malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 4-5. Jadi takdir yang kedua adalah takdir senawi, yaitu takdir yang ditentukan oleh Allah selama 1 tahun. Bagaimana perjalanan hidup manusia, bagaimana manusia itu berlaku dalam 1 tahun, itu ditentukan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yaitu takdir yaumi atau takdir harian. Takdir harian ini seperti contoh, Allah menetapkan hujan pada hari ini, Allah menetapkan panas pada hari ini. Itulah takdir manusia, takdir yang ditentukan oleh Allah, yaitu secara harian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu yawma huwa fi syan, setiap waktu dia dalam kesibukan. Perlu diperhatikan bahwasannya takdir yang 3 terakhir, yaitu takdir umri, takdir yaumi maupun takdir senawi, itu bisa berubah gantung daripada niat, perilaku dan doa kita. Bahwasanya ada satu ketentuan bahwasanya perubahan takdir umri, sanawi dan yaumi itu telah tertulis dalam takdir azali di Lauhul Mahfuz. Contoh, bisa saja dalam takdir umri tertulis seseorang akan celaka, tapi karena dia bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Perubahan takdir ini telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini juga yang dimaksud dengan takdir bisa dirubah dengan doa. Sebagaimana Nabi bersabda, takdir tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwasanya takdir yang 3 tadi bisa dirubah. Selama ini kita beranggapan bahwasanya takdir tidak bisa dirubah.
Takdir yang tidak bisa dirubah adalah takdir azali, takdir yang telah baku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara takdir yang kesehatan, kesempatan, rezeki itu masih bisa dirubah oleh kita, karena takdir itu telah tertulis dalam lauh mahfuz bahwasanya akan bisa dirubah dengan doa. Ini kita pernah mendengar bahwasanya Umar bin Khattab pernah pergi ke satu daerah, kemudian terjadi penyakit taun. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Umar, apakah engkau akan pergi kepada daerah yang dialami penyakit taun?" Umar berkata, "Aku tidak akan pergi." Kemudian sahabat itu mencela Umar, "Ya Umar, engkau melarikan dari takdir." "Aku memang melarikan dari takdir, dari satu takdir ke takdir yang lain." Arti disinilah bahwasanya kita bisa memilih, bahwasanya takdir kita tidak ditentukan oleh pada perilaku kita sendiri, tapi itu adalah usaha dan doa kita. Tapi takdir azali tidak bisa dirubah. Jenis kelamin, jodoh itu tidak bisa dirubah karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mungkin merubah jenis kelamin, itu sudah keluar dari kodrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya dalam takdir azali, bahwasanya takdirnya ada sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki. Itulah yang mungkin tidak bisa dirubah. Tetapi nasib kita masih bisa dirubah dengan doa. Karena bukan berarti di sini kita tidak bisa merubah takdir. Yang tidak bisa merubah takdir adalah takdir senawi, takdir umri maupun takdir yaumi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Simpulannya yang pertama, bahwasanya kehidupan di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir bisa kita rubah, yaitu takdir mu'allaq, takdir di mana Allah memberikan kebebasan kita untuk menentukan pilihan kita. Apakah kita kaya atau miskin, apakah kita sehat atau sakit, apakah kita menerima jabatan atau tidak. Itu tergantung daripada usaha dan doa kita. Kemudian yang terpenting adalah jangan kita pesimis terhadap hidup ini, karena ada sebagian orang mengatakan, "Wah, ini sudah takdir saya." Itu berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takdir yang tidak bisa berubah tadi yang sudah disampaikan, takdir azali, takdir yang sudah baku, yang dimana tidak bisa ditawar dengan doa. Tapi takdir mu'allaq masih bisa dirubah, karena takdir itu pun telah tertulis dalam takdir azali bahwasanya bisa berubah dengan doa manusia. Usaha manusia, usaha kelas manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita memperhatikan takdir ini sebagai salah satu keimanan kita, yaitu qada dan qadar. Inilah bagian daripada keimanan manusia. Umat muslim harus melakukannya sebagai daripada bentuk implementasian kehidupan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan ibu-ibu bapak-bapak yang dengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi